Aku gadis muda yang baru lulus. Namun, awal kebahagiaan justru berbalik menjadi mimpi buruk. Aku terpaksa menggantikan kakakku yang kabur dan terpaksa menikah dengan seorang satpam yang miskin. Apakah takdirnya akan berakhir tragis? Atau ada rahasia tak terduga yang menantinya? Sebelum memulai, yuk, kita absen dulu. Bunda-bunda dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya biar kita makin akrab. Dan untuk bunda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah menarik di episode selanjutnya. Langit pagi itu begitu cerah. Burung-burung berkicau di ranting pohon mangga yang tumbuh di halaman rumah keluarga besar Oktaviani. Namun, di balik keindahan pagi, hati Karlina terasa sesak. Ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap jauh keluar seolah mencari jawaban dari kekacauan yang tiba-tiba menimpa hidupnya. Namanya Karlina Oktaviani, seorang wanita muda berusia 23 tahun. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan di salah satu universitas ternama dengan predikat cum laude. Semua orang tahu, Karlina adalah gadis cerdas yang penuh cita-cita. Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah bermimpi ingin menjadi seorang dosen, sekaligus membuka lembaga pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Karlina bukan hanya pintar di bidang akademik, tetapi juga dikenal berkepribadian lembut. Ia tidak suka menonjolkan diri, meski prestasinya sering membuat orang lain iri. Rambut hitam panjangnya selalu ia biarkan tergerai sederhana, wajahnya bersih tanpa banyak riasan. Banyak orang berkata, kecantikan Karlina justru terpancar dari sikapnya yang rendah hati, bukan sekadar dari parasnya. Namun, di balik itu semua, Karlina juga seorang gadis yang penuh dengan luka batin. Sejak kecil, ia sering dibandingkan dengan kakaknya, Laras Oktaviani. Laras dikenal lebih cantik, lebih pandai bersosialisasi, dan lebih dekat dengan keluarga besar. Sementara Karlina, meski berprestasi, sering dianggap pendiam dan membosankan. Hatinya berkali-kali tersayat oleh ucapan-ucapan halus yang meremehkan dirinya. Karlina selalu menelan semua luka itu dalam diam. Ia percaya, suatu hari nanti, keberhasilannya akan membuktikan siapa dirinya. Karena itulah, ia begitu keras mengejar pendidikan hingga akhirnya berhasil lulus dengan nilai sempurna. Baginya, hari kelulusan kemarin adalah awal dari lembaran baru. Lembaran di mana ia bisa berdiri dengan kakinya sendiri, tanpa bayang-bayang kakaknya. Tetapi semua harapan itu hancur berantakan dalam sekejap. Pagi ini, seharusnya menjadi hari bahagia untuk keluarga besar mereka. Laras, sang kakak, dijadwalkan menikah dengan seorang pria yang diperkenalkan keluarga besar sebagai pasangan ideal. Semua persiapan sudah matang. Tamu-tamu penting mulai berdatangan. Bunga-bunga pernikahan menghiasi halaman rumah. Suara musik gamelan pelan terdengar dari pelantang, mengisi suasana dengan kemeriahan. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi bencana ketika kabar mengejutkan datang. Laras kabur. Karlina mendengarnya langsung dari mulut ibunya yang panik. Dengan wajah pucat, sang ibu masuk ke kamar sambil menangis dan berteriak. "Lin, Laras tidak ada. Dia kabur. Bagaimana ini?" "Semua tamu sudah datang, Lin." Karlina membeku di tempat. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tidak percaya. "Apa? Ibu bilang Laras kabur? Sekarang? Di hari pernikahannya?" Ibunya mengangguk dengan wajah yang penuh kecemasan. "Kita tidak bisa mempermalukan keluarga di depan semua orang. Nama baik keluarga dipertaruhkan. Lin, hanya kau satu-satunya harapan. Kau harus menggantikan Laras." Darah Karlina serasa berhenti mengalir. Kata-kata ibunya seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Iya. Seorang gadis yang bahkan belum sempat menghirup kebebasan setelah lulus kuliah, harus menikah menggantikan kakaknya? Hatinya menolak keras. "Ibu, tidak bisa. Aku baru lulus. Aku punya rencana. Aku punya cita-cita. Aku tidak bisa menikah dengan orang yang bahkan tidak aku kenal." Tetapi tangisan ibunya makin pecah. Ayahnya pun masuk, dengan wajah merah menahan marah dan panik. "Karlina, jangan egois.
Kau pikir kehormatan keluarga bisa ditukar dengan cita-citamu? Kalau kau menolak, apa kata orang-orang nanti? Keluarga kita akan dianggap mempermainkan keluarga calon mempelai pria. Kau mau lihat kita dipermalukan? Suasana kamar berubah mencekam. Karlina terjepit di antara dua pilihan, mempertahankan dirinya atau menyelamatkan nama baik keluarga. Dalam hati, ia meraung. Ia ingin berteriak, ingin kabur seperti Laras, tapi kakinya seakan tertancap di lantai. Bayangan para tamu yang sudah datang, bisik-bisik tetangga yang menunggu acara dimulai, dan wajah ayah ibunya yang penuh keputusasaan membuatnya kehilangan keberanian untuk menolak. Air matanya menetes pelan. Ia merasa dirinya tidak lebih dari bidak catur yang bisa digerakkan sesuka hati. Hidup yang baru saja akan ia ukir dengan penuh kebanggaan, kini dipaksa masuk ke jalan gelap yang tidak pernah ia pilih. Karlina Oktaviani, si gadis pintar yang selalu memegang kendali atas masa depannya, kini harus menelan kenyataan pahit. Ia akan duduk di pelaminan, menggantikan kakak yang kabur, menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak ia kenal, seorang satpam yang selama ini dipandang rendah oleh keluarga besar. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karlina benar-benar merasa hancur. Dentuman musik gamelan terus terdengar dari halaman rumah. Irama itu seharusnya menjadi tanda kebahagiaan. Namun bagi Karlina justru terasa seperti pukulan genderang perang yang memaksa jantungnya berdegup semakin kencang. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Ia duduk di kursi rias dengan gaun pengantin yang sebenarnya dipersiapkan untuk Laras. Riasan wajah yang baru saja selesai menempel terasa seperti topeng yang menutupi semua luka hatinya. Setiap sapuan kuas di pipinya tadi serasa cambuk yang mengingatkannya bahwa ia sedang memerankan sesuatu yang bukan dirinya. Lin, kau harus kuat. Semua orang sudah menunggu. Suara ibunya terdengar lirih namun tegas. Matanya merah karena tangis, tapi tetap memaksa Karlina untuk melangkah. Karlina menunduk. Hatinya berteriak, "Aku tidak mau." Namun, bibirnya kaku, tidak sanggup mengeluarkan kata penolakan. Seorang perias mendekat, merapikan kerudung putih yang menjuntai hingga ke lantai. "Cantik sekali, pengantin kita," ucapnya sambil tersenyum. Senyum itu seperti belati yang menusuk jantung Karlina. Ia merasa dirinya bukan pengantin, melainkan tawanan yang dihias indah sebelum dipertontonkan. Ketika langkah kakinya digiring menuju pelaminan, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar. "Bukankah itu Karlina? Bukan Laras? Kenapa adiknya yang menikah? Apa yang terjadi? Ah, jangan-jangan ada masalah besar di keluarga mereka." Bisikan-bisikan itu bagaikan pisau yang mengiris telinga Karlina. Ia menunduk, mencoba mengabaikan, tapi hatinya remuk. Ia tahu, mulai hari itu, hidupnya akan menjadi bahan gosip orang-orang. Di pelaminan, seorang pria duduk tegak menunggunya. Dialah calon suami yang seharusnya menjadi pasangan Laras. Karlina hanya tahu sedikit tentangnya. Seorang satpam di salah satu pusat perbelanjaan. Namanya disebut-sebut oleh keluarganya dengan nada meremehkan, seakan pekerjaan itu sesuatu yang memalukan. Kini, pria itu menatapnya dengan wajah datar. Mata mereka bertemu sejenak. Karlina bisa melihat ada kesopanan dalam sorot mata itu, meski tidak ada senyum. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, menahan air mata yang hampir jatuh. Hatinya berbisik getir. "Beginikah akhir dari semua perjuanganku? Aku, lulusan cum laude, menikah dengan orang yang bahkan tidak aku kenal, hanya karena Laras memilih kabur." Proses akad dimulai. Suara penghulu yang membacakan ijab kabul terdengar jelas. Tetapi di telinga Karlina semua itu seperti gema jauh. Ia mendengar suara ayahnya menyebut namanya sebagai pengganti Laras. Tubuh Karlina bergetar hebat ketika penghulu menoleh kepadanya dan bertanya, "Apakah saudari Karlina Oktaviani menerima pernikahan ini?" Hening. Semua mata memandangnya. Nafasnya tersengal. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan, "Tidak," tetapi lidahnya keluh. Ia bisa merasakan tatapan penuh harap dari ibu, tatapan tajam dari ayah, dan bisikan-bisikan dari para tamu. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan.
Dengan suara nyaris bergetar, ia mengucapkan kata yang mengikat hidupnya untuk selamanya. Iya, saya terima. Seakan-akan saat itu juga, seluruh tubuhnya runtuh. Setelah ijab kabul selesai, semua orang bersorak gembira. Musik kembali diperdengarkan, ucapan selamat mengalir deras dari para tamu. Mereka menyalami Karlina dan pria di sampingnya, seolah tidak ada yang janggal. Namun, di dalam hati Karlina, semua terasa hampa. Setiap jabat tangan terasa dingin. Setiap ucapan selamat terdengar seperti ejekan. Ia menoleh sekilas pada pria yang kini resmi menjadi suaminya. Pria itu tetap duduk tenang. Sesekali tersenyum tipis kepada para tamu, lalu menunduk. Karlina tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu. Ia bahkan tidak tahu apakah pria itu juga merasa dipaksa dalam pernikahan ini, atau justru menerima semuanya dengan lapang dada. Bagi Karlina, ia hanya melihat satu hal. Kehidupannya dirampas begitu saja. Hari beranjak sore. Usai resepsi, Karlina kembali ke kamar dengan langkah gontai. Gaun putih yang berat membuat tubuhnya semakin lelah. Ia menatap bayangannya di cermin, seorang pengantin baru dengan wajah cantik, tetapi mata penuh kesedihan. Ia teringat impiannya. Terbayang cita-cita yang dulu ia tulis di buku catatan kecil. Menjadi dosen, mengajar anak-anak, membahagiakan orang tuanya dengan cara yang ia pilih sendiri. Semua itu terasa jauh sekarang. Seolah terkubur oleh gaun pengantin yang membelit tubuhnya. Tangisnya pecah untuk pertama kali sejak akad tadi. Ia menangis sejadi-jadinya, menutupi wajah dengan kedua tangan, berusaha meredam suara agar tidak terdengar orang lain. Dalam hati, ia berbisik lirih. Laras, kenapa kau tega meninggalkan aku dalam posisi ini? Kenapa aku yang harus menanggung semua akibat dari pilihanmu? Malam pun tiba. Kamar pengantin telah disiapkan dengan ranjang berhias bunga melati. Suasana yang seharusnya romantis justru terasa dingin. Karlina duduk di tepi ranjang, menunduk, menahan rasa canggung yang menusuk. Pintu kamar berderi terbuka. Pria itu masuk dengan langkah tenang. Ia menatap Karlina sejenak, lalu berkata pelan. Aku tahu, kau tidak menginginkan ini. Aku pun tidak menyangka akan seperti ini. Tapi, setidaknya malam ini, kau tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Kata-kata itu membuat Karlina tertegun. Ada ketulusan dalam suara pria itu. Meski hatinya tetap menolak pernikahan ini, ia merasakan sedikit lega karena tidak dipaksa untuk hal-hal yang lebih menyakitkan. Ia hanya mengangguk tanpa menatap, lalu membaringkan tubuhnya dengan punggung menghadap suaminya. Air mata kembali mengalir diam-diam hingga ia terlelap dalam rasa hancur yang tak terlukiskan. Malam pertama itu bukan malam penuh cinta, melainkan malam dingin yang menandai awal perjalanan panjang Karlina sebagai seorang istri dari pria yang bahkan belum ia kenal hatinya. Malam telah benar-benar larut. Lampu-lampu pesta yang sedari siang menyala kini mulai dipadamkan satu persatu. Para tamu sudah pulang, hanya menyisakan keluarga dekat yang sibuk membereskan peralatan resepsi. Suara tawa dan riuh yang memenuhi rumah sejak pagi berganti menjadi hening. Namun di balik kesunyian itu, dada Karlina masih berdegup kencang. Ia duduk di tepi ranjang pengantin, memeluk kedua lututnya. Gaun pengantin sudah ia ganti dengan pakaian tidur berwarna putih sederhana, tetapi tubuhnya terasa begitu berat. Pandangannya kosong ke arah dinding kamar yang penuh dekorasi bunga melati dan kain putih, seakan ruangan itu bukan kamar, melainkan penjara yang dibangun untuk mengikatnya. Suara pintu berderit pelan membuat tubuhnya menegang. Pria itu masuk, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Karlina menoleh sekilas, lalu buru-buru memalingkan wajah. Ia tidak sanggup menatapnya lama-lama. Baginya, kehadiran pria itu hanyalah simbol betapa hidupnya dipaksa masuk ke jalan yang tidak pernah ia pilih. Pria itu berjalan tenang, melepaskan jas pengantin dan menyampirkannya di kursi. Ia tidak banyak bicara, hanya menghela napas panjang seakan ingin mengusir lelah. Lalu ia menoleh ke arah Karlina. Sudah malam, ucapnya lirih. Suaranya rendah, tenang, tidak tergesa. Kau sebaiknya istirahat.
Karlina menelan ludah. Ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan. Protes, kemarahan, bahkan kutukan pada nasib. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan lalu membaringkan tubuh di ranjang, membelakangi pria itu. Keheningan menyelimuti kamar. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak lambat, menusuk telinga. Karlina menggenggam erat selimutnya, menahan napas. Pikirannya dipenuhi rasa cemas. Apakah malam ini ia akan dipaksa melakukan sesuatu? Apakah pria ini akan memanfaatkan situasi? Bayangan-bayangan menakutkan berkelebat, membuat jantungnya hampir meledak. Namun detik demi detik berlalu, tidak ada gerakan mencurigakan. Pria itu hanya duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar seakan memberi jarak. Setelah cukup lama, ia berkata dengan nada datar tapi tulus. Aku tahu kau tidak menginginkan ini. Percayalah, aku juga tidak pernah membayangkan malam ini akan seperti ini. Jadi, kau tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Kalimat itu membuat mata Karlina membesar. Ia menoleh sedikit, meski masih ragu. Ia hanya bisa melihat punggung pria itu yang tegap dalam balutan kemeja putih sederhana. Tidak ada tanda-tanda paksaan. Tidak ada tatapan liar seperti yang ia bayangkan. Hatinya tercekat. Ada rasa lega, sekaligus perasaan asing yang tidak bisa ia namai. Waktu berlalu. Karlina tidak bisa tidur. Ia terus berguling. Matanya menatap langit-langit kamar. Setiap detik terasa panjang. Pikirannya penuh pertanyaan tentang pria di sampingnya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa ia begitu tenang? Kenapa ia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan meski tahu pengantinnya bukan Laras, melainkan Karlina yang bahkan tidak dipersiapkan? Karlina merasa seakan ia hidup di dalam mimpi buruk. Hidupnya yang semula penuh rencana, kini hancur hanya karena satu keputusan keluarganya. Ia tidak tahu bagaimana hari-hari selanjutnya akan berjalan. Air matanya kembali mengalir. Ia menutup wajah dengan bantal, meredam tangis agar tidak terdengar. Ia ingin menjerit, ingin melarikan diri, tapi ia tahu tidak ada jalan keluar. Semua pintu sudah tertutup rapat oleh kehormatan keluarga dan bisik-bisik masyarakat. Di tengah tangisnya, ia mendengar suara pria itu kembali. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan yang ditujukan pada dirinya sendiri. Maafkan aku, jika kehadiranku membuatmu sengsara. Aku tahu kau membenciku, tapi percayalah, aku akan menjaga batas. Kau tetap bebas menjadi dirimu, sejauh yang kau mau. Karlina terdiam. Tangisnya mereda. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata itu seperti pagar yang membuatnya sedikit lebih aman. Meski hatinya tetap memberontak, ada sebersit rasa hormat yang tumbuh tanpa ia sadari. Menjelang tengah malam, pria itu akhirnya membaringkan diri di sisi ranjang. Namun ia memilih tidur miring menghadap dinding, memberi jarak yang cukup lebar antara dirinya dan Karlina. Tidak ada sentuhan, tidak ada gerakan mendekat. Hanya suara napas teratur yang perlahan membuat suasana kamar lebih tenang. Karlina memejamkan mata. Meski matanya basah oleh air mata, ia mulai bisa merasakan kantuk datang. Hatinya tetap berat. Tetapi setidaknya malam ini ia tidak harus menghadapi hal-hal yang lebih menakutkan dari bayangannya. Sebelum benar-benar terlelap, ia sempat bergumam dalam hati. Mungkin aku bisa menahannya untuk malam ini. Tapi entah bagaimana dengan esok hari. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus menjalani hidup ini. Dan malam pertama itu pun berlalu. Dingin, hening, penuh jarak. Sebuah awal yang getir dari pernikahan yang lahir bukan dari cinta, melainkan dari keterpaksaan dan kehendak orang lain. Pagi pertama setelah pernikahan tidak membawa kebahagiaan bagi Karlina. Cahaya matahari yang menembus tirai kamar seharusnya menyapa hangat, tetapi baginya hanya mengingatkan bahwa ia sudah resmi menjadi istri dari pria yang tidak ia cintai. Ia membuka mata dengan malas, masih teringat betapa dinginnya malam tadi. Pandangannya tertuju pada sisi ranjang yang sudah kosong. Suaminya tidak ada di sana. Hanya ada bantal yang terlipat rapi, seakan pria itu sengaja bangun lebih awal agar tidak membuatnya merasa terganggu.
Karlina bangkit dengan berat hati, lalu duduk di tepi ranjang sambil menghela napas panjang. Apakah aku benar-benar sudah menikah? Gumamnya lirih. Di luar kamar, suara gaduh sudah terdengar. Beberapa saudara jauh yang masih tinggal setelah resepsi tampak sibuk berbincang. Karlina menegakkan punggung, berusaha menata wajahnya agar tidak terlihat kusut, kemudian membuka pintu kamar. Begitu ia keluar, bisikan-bisikan segera terdengar. Itu pengantinnya, ya? Bukan Laras, tapi Karlina. Astaga, bisa-bisanya keluarga mereka menukar mempelai. Memalukan sekali. Dan suaminya itu, satpam? Ya ampun, anak pintar lulusan cum laude, kok bisa jatuh ke tangan satpam? Setiap kata menohok telinganya. Karlina menunduk, pura-pura tidak mendengar, meski hatinya tercabik. Ibunya segera menyambut dengan wajah setengah tegang. Lin, bantu ibu sebentar. Saudara-saudara masih di sini. Jangan murung terus. Nanti mereka makin salah paham. Karlina hanya mengangguk, lalu mengikuti ibunya. Namun sepanjang hari itu, ia merasa seperti hidup di balik tirai tipis yang penuh cibiran. Senyum-senyum sinis, tatapan kasihan, bahkan tawa tertahan, semuanya menghantam harga dirinya. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Karlina yang dulu dipuji karena prestasinya kini berubah menjadi bahan gosip. Tetangga sering membicarakannya di warung atau di jalan. Sayang sekali, ya. Padahal anak itu pintar sekali. Malah menikah dengan satpam. Mungkin memang nasibnya begitu. Siapa suruh Laras kabur? Karlina jadi korban. Karlina mendengar itu semua, meski pura-pura tuli. Ia menutup pintu rumah rapat-rapat, menangis sendirian di dalam kamar. Sementara itu, keluarganya sendiri tidak memberi banyak penghiburan. Ayahnya sibuk menjaga wibawa keluarga di mata orang-orang, ibunya selalu menuntut Karlina agar terlihat kuat, dan keluarga besar lebih banyak membandingkan. Kalau saja Laras yang menikah, pasti lebih cocok. Karlina itu terlalu kaku, tidak pandai bergaul. Pantas akhirnya jatuhnya begini. Ucapan itu membuat Karlina semakin merasa tidak berharga. Di sisi lain, suaminya tetap bersikap tenang. Ia bangun pagi, berangkat kerja dengan seragam satpamnya, pulang malam dengan wajah lelah, lalu tidur tanpa banyak bicara. Tidak ada pertengkaran, tetapi juga tidak ada kehangatan. Hubungan mereka seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal dalam satu rumah. Karlina sebenarnya memperhatikan. Meski suaminya dianggap hanya satpam oleh banyak orang, ia melihat ada kesopanan yang konsisten. Pria itu tidak pernah memaksa, tidak pernah melontarkan kata kasar, bahkan seringkali mendahulukan dirinya untuk duduk makan atau menyalakan lampu saat malam. Namun hati Karlina tetap keras. Baginya, semua kebaikan kecil itu tidak cukup untuk menutup rasa sakit karena hidupnya direbut paksa. Dia mungkin baik, tapi tetap saja, dia bukan pilihanku. Aku tidak mau hidupku terikat dengan orang yang membuat semua mimpiku hancur, pikirnya setiap malam sebelum tidur. Suatu sore, Karlina mencoba mencari pekerjaan. Ia menyiapkan berkas lamaran dengan penuh harap. Meski sudah menikah, ia tetap ingin meraih impiannya menjadi dosen. Ia yakin, pendidikan dan prestasinya akan menjadi modal besar. Namun kenyataan kembali menampar. Saat wawancara, seorang pewawancara tersenyum sinis. Maaf, Mbak Karlina. Kami menghargai prestasi Anda. Tapi, kami lihat Anda baru saja menikah, ya? Biasanya, perempuan yang baru menikah akan segera sibuk dengan urusan rumah tangga, apalagi kalau nanti punya anak. Kami butuh tenaga pengajar yang benar-benar fokus. Kalimat itu menghancurkan hatinya. Karlina keluar dari ruangan wawancara dengan mata berkaca-kaca. Di perjalanan pulang, ia menahan tangis sekuat tenaga. Apa artinya semua prestasiku? Aku belajar mati-matian, berjuang bertahun-tahun, hanya untuk ditolak karena statusku sebagai istri. Di rumah, ia tidak bisa menahan emosinya lagi. Begitu melihat suaminya pulang, ia langsung meledak. Semua ini salahmu.
Kalau saja aku tidak menikah denganmu, aku pasti sudah diterima bekerja. Aku tidak akan dipandang remeh seperti ini. Kau tahu tidak? Hidupku hancur karena kau. Pria itu hanya terdiam. Matanya menatap Karlina dalam, tapi bibirnya menutup rapat. Ia tidak membela diri, tidak melawan, hanya menunduk pelan seakan menanggung semua kemarahan. Karlina semakin marah melihat sikap diam itu. Kenapa kau hanya diam? Apa kau tidak merasa bersalah telah menjebakku dalam pernikahan ini? Air matanya tumpah deras. Ia masuk ke kamar, membanting pintu, lalu terisak sampai tubuhnya lemas. Hari-hari Karlina semakin berat. Ia merasa tidak memiliki siapa-siapa. Ia benci keluarganya yang memaksanya. Ia benci tetangga yang menghinanya. Dan ia benci suaminya. Meski dalam hati kecilnya ia sadar, pria itu tidak pernah benar-benar berbuat salah padanya. Namun rasa benci itulah yang membuatnya bertahan. Ia merasa dengan membenci, ia masih bisa merasakan sesuatu. Sebab tanpa itu, ia mungkin hanya akan tenggelam dalam keputusasaan. Dan di titik itulah, benih konflik besar mulai tumbuh. Konflik yang kelak akan meledak hebat di antara dirinya dan suaminya. Hari-hari penuh tekanan ini hanyalah awal dari badai besar yang menanti. Hari-hari terus berlalu, tetapi bagi Karlina semuanya terasa berjalan lambat. Setiap pagi ia bangun dengan hati berat, menyambut kenyataan bahwa dirinya terjebak dalam pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. Di meja rias kamarnya, masih tersusun rapi sertifikat kelulusan dan piagam-piagam penghargaan dari masa kuliahnya. Karlina sering menatapnya lama, seolah berharap lembaran kertas itu bisa berbicara, mengingatkannya bahwa ia pernah memiliki masa depan yang begitu cerah. Namun setiap kali pikirannya melayang ke hari wawancara yang gagal, hatinya kembali hancur. Kata-kata pewawancara masih terngiang jelas di telinganya. Perempuan yang baru menikah biasanya akan sibuk dengan rumah tangga. Kami butuh orang yang benar-benar fokus. Seolah semua perjuangan bertahun-tahun tidak ada artinya. Karlina mencoba mengirim lamaran ke beberapa tempat lain. Ia mengetik ulang CV, memperbaiki surat lamaran, bahkan menyertakan rekomendasi dari dosen pembimbingnya. Ia menunggu dengan penuh harap, berdoa setiap malam agar ada satu saja tempat yang mau menerima. Namun, hasilnya selalu sama. Penolakan demi penolakan datang, sebagian besar dengan alasan halus yang intinya sama. Statusnya sebagai perempuan yang baru menikah dianggap risiko. Karlina menangis di dalam kamar. Ia meremas kertas surat penolakan, melemparkannya ke lantai, lalu menunduk sambil menutup wajah. Apakah pernikahan ini benar-benar merenggut semua masa depanku? Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berani menolak di hari pernikahan itu. Tapi setiap kali ia teringat wajah ayah dan ibunya, ia sadar bahwa ia memang tidak punya pilihan. Tetapi menyadari itu tidak membuat hatinya lebih ringan, justru semakin menyesakkan. Sementara itu, hubungan Karlina dengan suaminya semakin dingin. Pria itu tetap bersikap tenang, pulang dan pergi kerja tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah menuntut apapun dari Karlina, tapi sikap diamnya justru membuat Karlina semakin frustrasi. Bagi Karlina, diamnya pria itu terasa seperti dinding besar yang tidak bisa ia runtuhkan. Ia ingin marah, ingin melampiaskan rasa sesaknya, tetapi tidak mendapat balasan. Semakin ia meluapkan kemarahan, semakin pria itu memilih bungkam. Suatu malam, Karlina tidak bisa menahan diri lagi. Ia menunggu suaminya pulang, lalu begitu pria itu masuk rumah dengan seragam satpam yang kusut, Karlina langsung berdiri di hadapannya. Kau tahu tidak, hidupku benar-benar hancur sejak aku menikah denganmu, serunya lantang. Aku kehilangan semua mimpiku. Semua orang meremehkanku sekarang. Dan kau? Kau bahkan tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Pria itu terdiam, menaruh tas kerjanya di meja, lalu menatap Karlina dengan sorot mata yang sulit diartikan. Aku tidak pernah meminta ini terjadi, Karlina, ucapnya pelan. Aku pun tidak menyangka akan menikahimu dengan cara seperti itu. Aku tahu kau membenciku, dan aku tidak akan memaksamu untuk berubah. Tapi tolong, jangan salahkan aku atas semua hal yang tidak bisa aku kendalikan.
Karlina tercekat. Ucapan itu masuk akal, tapi egonya menolak. Ia membalas dengan nada getir. Kalau begitu kenapa kau tidak menolak saat itu? Kenapa kau tidak berdiri dan mengatakan kau tidak mau menikahiku? Kalau kau punya sedikit saja keberanian, mungkin aku tidak akan terjebak seperti ini. Pria itu terdiam lagi. Matanya sayu, seolah menyimpan sesuatu yang besar tapi enggan ia ucapkan. Ia hanya menghela napas panjang, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Karlina berdiri membeku. Rasa marah, kecewa, dan penasaran bercampur menjadi satu. Hari berikutnya, Karlina memutuskan untuk melarikan diri sejenak dari rumah. Ia pergi ke kafe kecil dekat kampusnya dulu, tempat ia sering menghabiskan waktu bersama teman-teman. Namun kini, suasananya terasa berbeda. Ia duduk sendirian di pojok ruangan, menatap laptop kosong tanpa semangat. Beberapa teman lama kebetulan datang dan menyapanya. Karlina? Wah, sudah lama tidak ketemu. Selamat ya, sudah menikah katanya. Karlina tersenyum kaku. Iya, terima kasih. Tapi kenapa kamu kelihatan murung? Dulu kamu selalu semangat kalau ngomong soal cita-citamu jadi dosen. Pertanyaan itu menusuk hati Karlina. Ia hanya bisa menjawab singkat. Ya, semua orang punya jalan masing-masing, kan? Temannya mengangguk, tidak ingin bertanya lebih jauh. Namun setelah itu, Karlina merasa semakin sendirian. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan hati yang semakin kosong. Ia masuk ke kamar, menatap bayangan dirinya di cermin. Wajah cantiknya masih sama, tapi matanya tampak redup. Apa aku harus menyerah? Apa aku harus hidup begini selamanya, sebagai istri tanpa impian? Air matanya kembali jatuh. Ia meraih piagam kelulusannya, memeluk erat, lalu menangis seakan-akan sedang meratapi jenazah impiannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan monoton. Karlina berhenti melamar pekerjaan karena takut terluka lagi oleh penolakan. Ia mengurung diri di kamar, lebih sering membaca buku atau menulis catatan kecil yang penuh keluhan. Suaminya tetap bersikap sama, tenang, sopan, menjaga jarak. Namun sikap itu kini tidak lagi membuat Karlina lega, justru membuatnya semakin kesal. Kenapa dia selalu seperti itu? Kenapa dia tidak pernah marah balik padaku? Kenapa dia seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan? Pikir Karlina berulang kali. Kecurigaan itu menumbuhkan benih ketegangan baru di hatinya. Ia mulai merasa suaminya bukan sekadar pria sederhana seperti yang terlihat. Ada misteri besar yang disembunyikan, dan Karlina semakin penasaran. Namun sebelum rasa penasaran itu terjawab, kebencian yang ia pendam sudah lebih dulu mendesak keluar. Karlina menulis di buku catatannya dengan tangan gemetar. Hidupku berakhir di sini. Impianku mati. Aku hanyalah boneka keluarga, istri dari pria asing, tanpa masa depan. Dan dengan tulisan itu, ia benar-benar merasa mimpinya telah retak, hancur berkeping-keping, tidak lagi bisa ia rangkai kembali. Malam itu hujan turun deras, mengetuk genting rumah dengan suara bising. Karlina duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Hatinya gelisah sejak sore. Hari itu ia kembali mendapat telepon dari sebuah perusahaan yang menolak lamaran kerjanya. Alasan mereka terdengar manis di telinga, tetapi Karlina tahu maksud sebenarnya. Statusnya sebagai istri dianggap penghalang. Seolah-olah pernikahan itu adalah beban yang harus ia pikul sepanjang hidupnya. Ia ingin menjerit, ingin melarikan diri dari kenyataan, tapi yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu suaminya pulang dalam balutan seragam satpam yang makin membuat hatinya terasa direndahkan. Pukul 9 malam, suara pintu terbuka. Suaminya masuk dengan langkah tenang, sedikit basah oleh hujan. Ia menaruh tasnya, melepaskan topi, lalu tersenyum tipis ke arah Karlina. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. Karlina menahan diri, tetapi emosinya meledak begitu saja. Bagaimana aku bisa tidur kalau setiap hari aku hanya dihantam kenyataan? Semua orang meremehkanku karena statusku. Karena aku menikah denganmu.
Pria itu berhenti di tempat, memandang Karlina dengan tatapan tajam. Namun, seperti biasa, ia tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu meminumnya perlahan. Sikap tenangnya membuat Karlina semakin terbakar. Kenapa kau diam saja? Kau tidak pernah marah, tidak pernah membela dirimu, bahkan tidak pernah peduli dengan perasaanku. Kau pikir aku bisa terus-terusan hidup begini, hah? Suaminya meletakkan gelas ke meja, lalu menatap Karlina. Suaranya tenang, tapi kali ini ada ketegasan yang jarang ia tunjukkan. Karlina, aku sudah bilang sejak awal, aku tidak pernah meminta pernikahan ini. Tapi aku mencoba menjalaninya sebaik mungkin. Kalau aku diam, itu bukan karena aku tidak peduli. Aku hanya tidak ingin memperkeruh keadaan. Karlina tertawa getir, matanya basah oleh air mata yang tak terbendung. Tidak memperkeruh keadaan? Justru diam itu menyakitkan. Kau seperti tembok. Aku menjerit, aku menangis, aku marah, tapi kau tetap saja berdiri kaku, tanpa perasaan. Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Pria itu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ia meninggikan suara. Kalau begitu, tanyakan langsung padaku. Jangan hanya menuduh dan menyalahkan. Suasana rumah mendadak senyap. Hanya suara hujan yang masih deras di luar. Karlina terkejut mendengar nada tegas itu, tetapi egonya tak membiarkannya berhenti. Ia maju selangkah, menuding ke arah suaminya. Baik, kalau begitu jawab. Siapa sebenarnya dirimu? Apa benar kau hanya seorang satpam yang hidup pas-pasan? Atau ada hal lain yang selama ini kau sembunyikan? Suaminya membalas tatapan Karlina dengan mata tajam. Ada kilatan emosi yang sulit ia sembunyikan. Namun alih-alih menjawab, ia berbalik badan, melangkah ke arah kamar. Karlina mengejarnya, menahan lengan pria itu. Kenapa kau selalu menghindar? Kau pengecut. Kau bahkan tidak bisa menjelaskan siapa dirimu pada istrimu sendiri. Pria itu berhenti, lalu berbalik cepat. Suaranya pecah, penuh tekanan. Kau pikir aku tidak punya beban, Karlina? Kau pikir hanya kau yang menderita? Setiap hari aku bekerja keras, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untukmu. Tapi apa yang kudapat? Cacian, hinaan, dan kebencian darimu. Aku bukan patung, Karlina. Aku juga manusia. Kata-kata itu menghantam Karlina seperti petir. Untuk pertama kalinya ia mendengar suaminya benar-benar marah. Wajah pria itu merah, napasnya memburu. Bukan lagi sosok tenang yang selalu dia menghadapi segala tuduhannya. Karlina terdiam, tapi hanya sesaat. Kalau begitu, kenapa kau tidak pernah bicara sejak awal? Kenapa kau biarkan aku menderita sendirian? Berjuang melawan rasa malu ini? Kalau kau benar-benar peduli, seharusnya kau jujur dari awal. Pria itu menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Kau belum siap untuk tahu, Karlina. Tapi kalau ini yang kau mau, cepat atau lambat semuanya akan terbuka. Karlina mengernyit. Hatinya semakin dipenuhi rasa penasaran. Apa maksudmu? Ada apa sebenarnya? Katakan sekarang juga. Namun pria itu hanya terdiam, berjalan masuk ke kamar, lalu menutup pintu dengan keras. Suara bantingan pintu itu membuat Karlina tersentak. Ia berdiri di ruang tamu dengan napas tersengal, air mata jatuh semakin deras. Ia ingin mengejar, ingin memaksa pria itu bicara, tapi hatinya terlalu lelah. Ia jatuh terduduk di sofa, memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa suara. Di dalam kamar, suaminya bersandar di dinding, menutup wajah dengan kedua tangan. Ada rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan, dan ia tahu waktunya semakin dekat untuk terungkap. Namun yang paling menyakitkan bagi Karlina adalah kenyataan bahwa ia masih tidak tahu siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suaminya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, jarak di antara mereka tidak hanya berupa diam, tetapi jurang besar yang semakin sulit dijembatani.
Karlina tidak tidur sampai pagi. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang berkabut oleh embun. Hatanya dipenuhi kemarahan, kebencian, sekaligus rasa ingin tahu yang begitu kuat. Dia bukan hanya satpam biasa, gumamnya lirih. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Dan aku akan mencari tahu, apapun risikonya. Pagi itu udara terasa berat. Hujan semalam masih menyisakan aroma tanah basah dan hawa dingin yang menusuk tulang. Karlina duduk di kursi ruang makan. Wajahnya pucat karena tidak tidur semalaman. Matanya sembab, tapi amarah dalam hatinya masih menyala-nyala. Ia tidak bisa melupakan kata-kata suaminya malam tadi. Kau belum siap untuk tahu. Tapi kalau ini yang kau mau, cepat atau lambat semuanya akan terbuka. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, membuatnya penasaran sekaligus cemas. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Suaminya keluar dari kamar dengan pakaian rapi, bukan seragam satpam seperti biasanya. Karlina menatap heran. Jas hitam sederhana melekat di tubuhnya, dipadukan dengan kemeja putih bersih dan dasi berwarna biru tua. Bukan pakaian seorang satpam yang hendak berangkat kerja. Karlina menegakkan tubuhnya. Mau kemana kau dengan pakaian seperti itu? Tanyanya ketus. Pria itu berhenti sejenak, lalu menatap istrinya dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku harus menghadiri sebuah pertemuan, dan aku tidak bisa memberitahumu detailnya sekarang. Karlina mengetukkan jarinya ke meja, menahan amarah. Pertemuan apa? Jangan-jangan selama ini kau bohong tentang pekerjaanmu. Suaminya tidak menjawab, hanya menarik napas dalam. Karlina, aku janji, semua akan terjelaskan pada waktunya. Percayalah padaku. Karlina berdiri, menahan tangis yang hampir pecah. Percaya? Bagaimana aku bisa percaya kalau dari awal kau hanya memberiku kebisuan? Kau pikir aku ini boneka yang bisa kau permainkan? Katakan sekarang juga, siapa dirimu sebenarnya? Suaminya mendekat, lalu menatap Karlina lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, ada getar lembut dalam suaranya. Jika aku katakan kebenaran, kau mungkin tidak akan percaya. Tapi baiklah, sore nanti, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Karlina terdiam. Hatinya bergejolak, antara takut dan penasaran. Ia ingin berteriak, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari amarahnya. Sore harinya, mereka menaiki sebuah mobil hitam mewah yang sudah menunggu di depan rumah. Karlina tertegun. Mobil itu jelas bukan milik seorang satpam biasa. Sopir membukakan pintu dengan penuh hormat, dan suaminya menyilakan Karlina masuk. Perjalanan terasa panjang. Karlina berusaha menahan diri untuk tidak banyak bertanya, meski jantungnya berdetak kencang. Setelah hampir 1 jam, mobil berhenti di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Gedung itu megah, dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya sore. Papan nama di atas pintu utama membuat Karlina terperangah. Octavian Group Diamond Jewelry Corporation. Karlina menoleh ke suaminya dengan mata membelalak. Ini apa maksudnya? Kenapa kita ada di sini? Pria itu hanya tersenyum tipis. Ayo masuk. Kau akan mengerti. Mereka berjalan masuk, dan Karlina hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Begitu mereka melangkah ke lobi, semua karyawan berdiri dan memberi salam hormat. Selamat sore, Tuan. Karlina terpaku. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu kembali menatap suaminya yang melangkah dengan penuh wibawa. Aura pria itu berubah 180 derajat. Tidak ada lagi sosok satpam sederhana. Yang ia lihat kini adalah seorang pemimpin yang berwibawa, tegas, dan berpengaruh. Di lantai paling atas, mereka masuk ke sebuah ruangan luas dengan jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota. Di sana, seorang pria parubaya langsung mendekat. Selamat datang, Tuan. Rapat sudah dipersiapkan. Suaminya mengangguk, lalu menoleh ke Karlina. Tunggulah sebentar di sini. Aku akan segera kembali.
Karlina hanya bisa duduk, masih syok. Beberapa menit kemudian, pria itu kembali dan duduk di hadapannya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara serius. Karlina, ada hal yang harus kau tahu. Namaku bukan hanya seperti yang kau dengar selama ini. Aku memang pernah bekerja sebagai satpam. Itu benar. Tapi itu hanya salah satu cara untuk menyembunyikan jati diriku yang sesungguhnya. Karlina mengerutkan kening. Menyembunyikan? Dari siapa? Dari banyak orang, jawabnya lirih. Aku adalah pewaris tunggal Octavian Group, perusahaan berlian terbesar di negeri ini. Tapi aku tidak ingin hidupku hanya berputar pada harta dan nama besar keluarga. Aku ingin tahu, apakah aku bisa diterima sebagai diriku sendiri, tanpa embel-embel kekayaan. Itulah sebabnya aku memilih menjalani kehidupan sederhana sebagai satpam. Karlina menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Jadi semua ini, semua kesederhanaanmu hanya penyamaran. Pria itu mengangguk. Aku tidak bermaksud membohongimu. Tapi aku ingin memastikan, jika ada orang yang mencintaiku kelak, ia mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku. Air mata Karlina jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia meremehkan, menghina, bahkan membenci suaminya. Namun kenyataannya, pria itu menyimpan rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan. Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Suaranya bergetar. Pria itu menatapnya penuh luka. Karena aku ingin kau melihat siapa aku sebenarnya. Tapi aku sadar, aku terlalu lama bersembunyi. Dan kini, saatnya kau tahu semuanya. Karlina terisak. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Semua kebencian, semua penghinaan yang ia lontarkan, kini berbalik menjadi penyesalan yang menghantam hatinya. Di saat itulah, ia menyadari bahwa suaminya bukan hanya pria sederhana yang dipaksakan kepadanya. Ia adalah sosok yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih kompleks dari apa yang pernah ia bayangkan. Namun justru karena itulah, beban di hati Karlina semakin berat. Bagaimana ia bisa menebus semua kesalahan sikapnya selama ini? Bagaimana ia bisa menatap pria itu lagi dengan rasa hormat, setelah begitu banyak luka yang ia torehkan? Karlina menunduk. Air matanya menetes ke pangkuan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Suaminya mendekat, menggenggam tangannya dengan lembut. Kau tidak perlu berkata apa-apa sekarang. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Selebihnya, biarkan waktu yang menjawab. Malam itu, Karlina pulang dengan hati yang kacau balau. Semua rahasia sudah terungkap, tapi bukan berarti masalah selesai. Justru sebaliknya, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya, Karlina merasa benar-benar takut. Takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia miliki, hati suaminya. Malam itu terasa begitu panjang. Langit mendung, seolah ikut menanggung beban yang mencekik hati Karlina. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, sementara suaminya sudah tertidur di sofa ruang tamu setelah lelah seharian. Tapi Karlina tidak bisa tidur. Bayangan kejadian sore tadi terus mengusik pikirannya. Kata-kata suaminya, wajah karyawan yang hormat kepadanya, dan ruangan megah di lantai atas gedung Octavian Group seakan menari-nari di kepalanya. Pewaris tunggal perusahaan berlian terbesar di negeri ini. Kalimat itu saja sudah cukup membuat tubuhnya merinding. Ia ingin percaya, tapi semua terasa seperti mimpi yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pria sederhana yang selama ini ia hina-hina ternyata menyimpan rahasia sebesar itu? Karlina menghela napas panjang. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Yang paling menghantam dirinya bukanlah fakta bahwa suaminya kaya raya, melainkan kenyataan pahit bahwa ia sendiri telah salah menilai. Berulang kali, ia mengingat kembali sikapnya selama ini. Ucapan kasar, pandangan merendahkan, keluhan tanpa henti. Semuanya seperti film buruk yang diputar ulang di depan matanya. Dan di setiap adegan, ia merasa seperti orang paling jahat di dunia. Pagi harinya,
Karlina mendapati suaminya sudah bangun lebih dulu. Pria itu sedang membuatkan teh hangat di dapur. Senyum tipis tersungging di wajahnya seperti biasa. Tidak ada tanda amarah, tidak ada luka yang ia tunjukkan. Meski Karlina tahu betul betapa seringnya ia menyakitinya. Karlina berdiri terpaku di pintu dapur. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kagum. "Selamat pagi," ucap pria itu dengan suara tenang. Karlina hanya mengangguk. Suaranya tercekat. "Selamat pagi." Ia ingin berkata lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Ia ingin meminta maaf, tapi egonya menahan. Bagaimana mungkin ia yang selama ini selalu keras kepala, kini harus merendahkan diri? Namun di sisi lain, hatinya berteriak ingin segera meluruhkan segala kesombongan. Hari-hari berikutnya, Karlina mulai merasakan perubahan yang tidak bisa ia tolak. Setiap kali menatap suaminya, ia melihat sisi yang berbeda. Bukan hanya karena ia tahu identitas aslinya, tapi juga karena ia mulai menyadari betapa sabarnya pria itu menghadapi dirinya. Sementara itu, kabar tentang jati diri suaminya perlahan mulai terdengar di telinga warga kampung. Mulut-mulut usil yang dulu gemar meremehkan, kini justru sibuk membicarakan. Katanya suaminya Karlina itu bos besar. Ya? Masa sih? Bukannya satpam biasa. Kalau benar, pantas saja mereka diam-diam punya mobil mewah yang datang jemput. Bisikan-bisikan itu semakin hari semakin nyaring. Karlina malu setengah mati. Ia merasa telanjang. Seperti semua kebodohan dan keangkuhannya kini disorot oleh mata seluruh warga. Suatu sore, Karlina duduk sendirian di halaman rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari kebun tetangga. Di dadanya, penyesalan semakin menyesakkan. Ia menunduk, bergumam lirih. "Aku ini istri macam apa?" Air matanya jatuh satu persatu. Ia ingat betapa dulu ia selalu mengeluh karena dipaksa menikah. Ia ingat bagaimana ia menolak disentuh. Bagaimana ia meremehkan setiap upaya suaminya untuk membuatnya bahagia. Dan kini, setelah tahu siapa dia sebenarnya, justru rasa bersalah itu semakin membesar. Suaminya datang menghampiri, membawa secangkir teh. "Kau menangis lagi?" tanyanya lembut. Karlina buru-buru mengusap wajahnya. Tidak hanya kelilipan. Pria itu tersenyum kecil, lalu duduk di sampingnya. "Kalau memang ingin menangis, tidak apa-apa. Aku tidak akan menertawakanmu." Karlina menunduk. Suaranya bergetar. Kenapa kau masih bisa bersikap baik padaku, setelah semua yang kulakukan padamu?" Pria itu menatap jauh ke langit sore. "Karena aku tahu, kau hanya butuh waktu. Setiap orang punya luka, punya ketakutan. Aku tidak bisa memaksamu berubah dalam semalam. Aku hanya bisa menunggu." Kata-kata itu menusuk hati Karlina. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Bukan karena kecantikannya, bukan karena status, melainkan karena dirinya yang seutuhnya, meski penuh cacat dan kesalahan. Malam itu, Karlina terjaga lagi. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah yang dulu penuh kesombongan, kini terlihat rapuh. Ia bertanya pada bayangannya, apakah aku masih punya kesempatan untuk menebus semua kesalahan ini? Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak ingin kehilangan suaminya. Tidak peduli seberapa besar jurang yang sudah ia ciptakan, ia harus berusaha menyeberanginya. Namun sebuah ketakutan lain muncul. Bagaimana jika sudah terlambat? Bagaimana jika suaminya diam-diam menyimpan luka yang terlalu dalam untuk bisa sembuh? Air matanya kembali jatuh. Ia meremas dadanya, seolah ingin meredakan rasa sesak yang tak tertahankan. Hari-hari berikutnya, Karlina mulai belajar berubah. Ia mencoba lebih lembut, lebih menghargai, meski seringkali masih canggung. Kadang ia ingin membantu suaminya menyiapkan sarapan, kadang ia mencoba berbincang dengan nada lebih ramah. Suaminya tidak pernah menuntut apa-apa. Tapi setiap perubahan kecil yang dilakukan Karlina,
Selalu ia sambut dengan senyum hangat yang membuat hati Karlina semakin bergetar. Di dalam diam, cinta mulai tumbuh. Cinta yang dulu ia tolak, kini justru merayap masuk tanpa bisa ia cegah. Namun bersama dengan cinta itu, penyesalan juga semakin dalam. Luka yang ia goreskan dulu tidak serta-merta hilang, dan Karlina tahu perjalanan untuk benar-benar menebus semuanya masih panjang. Langit sore itu memerah, seolah alam ikut menyiapkan panggung untuk badai yang akan datang. Karlina baru saja selesai menyiapkan makan malam ketika suara ketukan keras menggema di pintu rumahnya. Bra, bra, bra. Suara itu begitu kasar, membuat jantung Karlina berdegup kencang. Ia melirik suaminya yang baru saja pulang kerja, wajahnya tetap tenang, meski mata pria itu menyimpan kewaspadaan. Ketika pintu dibuka, tampak beberapa orang asing berpakaian rapi, dengan jas hitam dan sikap angkuh. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara dingin. Maaf, kami dari pihak perusahaan. Ada hal penting yang harus segera dibicarakan dengan Tuan Octavian. Karlina tercekat. Kata, Tuan Octavian, terdengar begitu formal. Berbeda dengan kehidupan sederhana yang ia jalani bersama suaminya. Baru kali ini ia benar-benar menyaksikan bagaimana suaminya diperlakukan dengan nama aslinya, bukan sekadar Pak Waridin atau suami Karlina. Pria itu mengangguk, lalu mempersilakan mereka masuk. Di ruang tamu, percakapan tegang dimulai. Tuan, Dewan Direksi mendesak Anda segera mengambil alih kursi kepemimpinan. Perusahaan sedang berada di ambang krisis. Jika Anda tidak turun tangan sekarang, saham bisa jatuh, dan reputasi keluarga akan hancur. Suaminya terdiam lama. Tatapannya dalam, penuh pertimbangan. Karlina memperhatikan dengan jantung berdebar. Baru kali ini ia menyadari betapa besar tanggung jawab yang dipikul pria itu. Aku sudah lama meninggalkan semua itu, jawabnya pelan. Aku memilih hidup sederhana bukan tanpa alasan. Tapi kali ini berbeda, Tuan, sahut orang itu, nada suaranya memaksa. Ini menyangkut warisan ayah Anda. Menolak berarti membiarkan nama besar keluarga dipermalukan. Karlina menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin ikut bicara, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa memandang wajah suaminya yang tampak begitu tenang meski badai mengancam. Malam itu, setelah para tamu pergi, keheningan terasa begitu menekan. Karlina duduk berhadapan dengan suaminya. Jadi semua itu benar? Tanyanya lirih. Pria itu mengangguk pelan. Ya, aku pewaris tunggal. Tapi aku meninggalkan semuanya karena aku ingin hidup sebagai manusia biasa, bukan sebagai boneka perusahaan. Karlina terdiam. Air matanya menggenang. Ia merasa begitu kecil di hadapan kenyataan ini. Selama ini ia selalu meremehkan, selalu menuntut lebih, tanpa tahu beban yang dipikul suaminya. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Pria itu menatap Karlina dalam-dalam. Aku hanya akan kembali, kalau kau mengizinkan. Hidupku bukan hanya soal perusahaan, tapi juga tentangmu. Kata-kata itu menghantam hati Karlina seperti palu godam. Ia merasa tidak pantas mendapat tempat sebesar itu dalam hati seorang pria yang luar biasa. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Isu tentang krisis perusahaan Octavian mulai muncul di berita. Warga kampung yang dulu meremehkan, kini sibuk bergunjing lebih keras. Wah, ternyata benar suaminya Karlina itu pewaris kaya raya. Kalau dia kembali ke perusahaan, hidup mereka pasti berubah total. Pantas saja, dulu kelihatan misterius. Setiap bisikan itu menampar Karlina. Ia malu sekaligus bingung. Apakah ia siap hidup di dunia megah yang penuh sorotan? Apakah ia bisa menebus semua kesalahan dan berdiri sejajar dengan suaminya? Namun di sisi lain, ia tahu, inilah kesempatan terakhir untuk membuktikan cinta yang baru saja tumbuh di hatinya. Suatu malam, mereka duduk di teras. Suaminya menatap langit, sementara Karlina memegang cangkir teh dengan tangan gemetar. Aku tahu ini berat untukmu, ucap suaminya. Aku bisa saja menolak mereka. Tapi jika aku lakukan itu,
keluarga besar dan ribuan karyawan akan jadi korban. Karlina menggigit bibirnya. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Aku yang seharusnya minta maaf. Selama ini aku selalu menuntutmu jadi lebih. Padahal kau sudah menanggung beban yang jauh lebih besar. Aku egois. Aku buta. Pria itu menoleh. Tatapannya lembut. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa apapun yang kupilih, kau adalah alasan utamaku. Karlina terisak. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan suaminya. Kalau begitu, pergilah. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku akan menunggu di sini. Dan kali ini, aku tidak akan mengeluh. Aku akan berusaha jadi istri yang seharusnya. Keputusan itu menjadi titik balik. Suaminya akhirnya memutuskan untuk kembali sementara ke perusahaan, setidaknya sampai krisis mereda. Bagi Karlina, ini adalah ujian terberat. Ia harus belajar menahan sepi, menahan rindu, menahan rasa takut kehilangan. Ia harus menghadapi cemooh warga yang kini berbalik iri, sekaligus mengendalikan dirinya agar tidak kembali ke sifat lama. Malam-malam sepi sering ia habiskan dengan menulis di buku catatannya. Kadang isinya hanya doa sederhana. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali jadi istri yang angkuh. Ajari aku setia, meski sulit. Ajari aku sabar, meski aku rapuh. Setiap kali menulis itu, air matanya jatuh, membasahi halaman demi halaman. Puncaknya terjadi ketika berita besar muncul di televisi. Perusahaan Octavian berhasil bangkit kembali setelah sang pewaris turun langsung ke lapangan. Wajah suaminya terpampang di layar kaca, mengenakan setelan jas, tersenyum menenangkan para investor. Karlina menangis deras. Bukan karena bangga semata, tapi karena hatinya benar-benar tertusuk. Suaminya tampak begitu gagah, begitu berbeda dari pria sederhana yang setiap hari menemaninya di rumah. Dan di saat itu, ketakutan terbesar Karlina muncul. Bagaimana jika ia tidak kembali? Bagaimana jika ia memilih tetap hidup di dunia mewah itu, dan meninggalkan dirinya yang hina? Pagi itu udara terasa berbeda. Setelah berminggu-minggu diselimuti kegelisahan, langit terlihat jernih, sinar matahari menembus dedaunan, dan burung-burung berkicau riang. Namun hati Karlina justru terasa semakin berat. Ia berdiri di halaman rumahnya yang sederhana, menatap jalan desa yang sepi. Matanya sembab, wajahnya pucat karena kurang tidur. Malam sebelumnya, ia menangis lama setelah melihat berita tentang kesuksesan besar perusahaan suaminya. Kini ia benar-benar takut. Takut kalau semua itu menjadi alasan suaminya untuk tidak kembali. Takut kalau dunia mewah telah merebut pria sederhana yang selalu ada di sisinya. Karlina menggenggam erat buku catatannya, tempat ia menuliskan doa-doa dan penyesalan. Kalau dia tidak kembali, apa yang harus kulakukan? Bisiknya lirih. Menjelang siang, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Karlina sontak menegakkan tubuhnya. Matanya menyipit, mencoba memastikan siapa yang datang. Dan saat sosok itu semakin jelas, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Dialah suaminya. Pria itu berjalan pelan, tidak dengan mobil mewah atau rombongan besar, tapi dengan pakaian sederhana, membawa tas ransel di punggung. Senyum hangat menghiasi wajahnya. Karlina, suaranya lirih, namun cukup untuk membuat dada Karlina bergetar hebat. Tanpa pikir panjang, Karlina berlari. Ia menubruk tubuh suaminya, memeluknya erat-erat, seolah takut pria itu menghilang lagi. Air matanya mengalir deras, membasahi bahu pria yang selama ini ia remehkan. Kenapa kau kembali? Bukankah dunia di sana jauh lebih layak untukmu? Bukankah kau seharusnya tetap jadi pemimpin besar? Suaranya terputus-putus di sela tangis. Pria itu mengusap rambutnya lembut. Aku memang bisa jadi pemimpin di sana. Tapi di sini, aku punya alasan hidup. Aku punya istri yang kucintai. Aku tidak ingin kembali ke dunia yang penuh kemewahan, jika harus kehilanganmu. Karlina menangis semakin keras. Ia menunduk, menyesali setiap kata buruk yang pernah ia lontarkan.
Aku tidak pantas, aku terlalu sering melukai hatimu, meremehkanmu, bahkan meragukanmu. Aku istri yang buruk. Pria itu menangkup wajah Karlina, memaksanya menatap mata teduh itu. Justru karena semua itu, aku memilih tetap di sisimu. Aku ingin kita belajar bersama. Aku ingin kita jatuh, bangun, menangis, dan tertawa bersama. Bukan hidup dalam kemewahan yang semu. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik kehidupan Karlina. Ia benar-benar berubah. Tidak lagi mengeluh tentang makanan yang sederhana, tidak lagi merasa malu dengan rumah kecil mereka. Justru ia mulai belajar bersyukur atas apa yang dimiliki. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan senyum tulus. Setiap kali suaminya pulang kerja, ia menyambut dengan pelukan hangat, bukan keluhan panjang. Dan setiap malam, ia menulis di buku catatannya, bukan lagi tentang penyesalan, tapi tentang rasa syukur. Hari ini aku bahagia. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku belajar menghargai orang yang mencintaiku tanpa syarat. Suatu sore, warga kampung berkumpul di balai desa. Mereka masih heboh membicarakan kabar besar tentang identitas suami Karlina. Namun yang membuat mereka tercengang bukanlah soal kekayaannya, melainkan keputusan sang pewaris yang memilih tetap tinggal di desa dengan kehidupan sederhana. Luar biasa dengan semua harta yang dia punya. Kenapa lebih memilih tinggal di sini? Pantas saja, cinta itu memang bisa mengalahkan segalanya. Beruntung sekali Karlina, dulu kami sering meremehkan, sekarang kami yang malu sendiri. Karlina hanya tersenyum tipis mendengar semua itu. Ia tidak butuh lagi pengakuan dari orang lain. Yang ia butuhkan hanyalah menjaga cinta yang sudah ia sia-siakan terlalu lama. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di teras, Karlina menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kalau boleh jujur, aku takut. Takut apa? Tanya suaminya lembut. Takut kau menyesal telah memilihku. Takut suatu hari kau sadar bahwa aku tidak cukup baik untukmu. Pria itu tersenyum, menggenggam tangan istrinya erat. Karlina, aku tidak mencari istri sempurna. Aku hanya mencari istri yang mau belajar. Dan sekarang, aku melihatmu berusaha. Itu sudah lebih dari cukup. Karlina terisak, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Karlina menulis kalimat terakhir di buku catatannya, yang kelak ia simpan seumur hidup. Cinta sejati bukanlah tentang menemukan pasangan yang sempurna, melainkan tentang belajar menerima, menghargai, dan bertahan bersama. Aku bersyukur karena Allah memberiku kesempatan kedua untuk mencintai suamiku dengan cara yang benar. Ia menutup buku itu dengan senyum. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar tenang.